Bab 3170 tingkatkan kesulitannya. Melihat gadis Xuan Huang, Mileye dengan damai berbicara. Apa? Dia tidak takut pada lawannya. Dan pada saat itulah, di atas kepala gadis Xuan Huang mendadak muncul awan berwarna darah. Bencana takdir muncul sekali lagi. Dalam awan berwarna darah itu, kilat menyambar dan serangkaian petir yang mengerikan melanda. Gadis Xuan Huang mendadak dengan damai berbicara. Tuan Muda Ye, berikan aku satu kesempatan lagi. Meskipun dia kuat, namun tetap tidak mampu melawan bencana takdir. Jika dia terus menghadapinya dengan keras, dia akan dikejar mati oleh bencana takdir. Mileye menatap gadis Xuan Huang. Kamu pikir aku sangat membutuhkanmu? Ya, kamu salah. Kamulah yang membutuhkanku, bukan aku yang membutuhkanmu. Bagi mereka yang sudah memilih untuk pergi, aku tidak akan meminta lagi. Jadi, jagalah dirimu dengan baik. Setelah berbicara demikian, dia langsung berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di ujung langit bintang. Sementara itu, petir berwarna darah mendadak melanda. Wajah gadis Xuan Huang seketika pucat. Mileye tanpa memperdulikan gadis Xuan Huang, langsung menuju ke wilayah 0 derajat. Pada saat itu, menara kecil mendadak berbicara. Mengapa tidak memberinya kesempatan? Kekuatan dia sudah cukup kuat. Mileye dengan damai menjawab. Aku sejak awal tidak pernah memikirkan untuk bergantung pada mereka untuk menolong aku menaklukkan klan dewa awal. Sebaliknya, merekalah yang membutuhkan aku. Tetapi mereka sepertinya tidak menyadari hal ini. Semua menganggap bahwa aku perlu bergantung pada mereka. Sungguh menggelikan. Menara kecil menghela nafas pelan. Memang benar. Para tetua zaman kuno ini sebenarnya yang membutuhkan Mileye, bukan sebaliknya. Misalnya, gadis Xuan Huang ini, tanpa keberadaan Mileye, bagaimana dia bisa menghidupkan dirinya sendiri? Bahkan setelah hidup kembali, dia akan memakai apa untuk melawan bencana takdir? Namun, lawannya sepertinya tidak memahami hal ini. Kali ini, Mileye akan memakai gadis Xuan Huang ini sebagai contoh untuk memberi peringatan kepada yang lain. Tidak lama kemudian, Mileye tiba di ruang waktu 0 derajat. Mileye perlahan-lahan menutup kedua matanya. Tangannya yang kanan terbuka. Kemudian dengan lembut meraihnya. Dalam sekejap, ruang waktu 0 derajat segera mulai merenggang dan berubah. Melihat adegan ini, sudut bibir Mileye sedikit terangkat. Luar biasa. Mileye terus melanjutkan lipatan. Dengan cepat, ruang waktu 0 derajat di tengah lapangan mulai terlipat satu persatu olehnya. Harus diakui, ini agak sulit. Di tengah medan pertempuran, sekeliling ruang waktu mulai terlipat satu persatu oleh Mileye. Tak lama kemudian, seluruh ruang waktu dalam radius puluhan ribu mil di sekitarnya telah dilipat menjadi satu garis olehnya. Pada saat ini, Mileye sudah berkeringat banyak. Mendadak, pedang biru gaib muncul di tangan Mileye. Dan dia mengayunkan pedangnya. Swiss. Seutas pedang energi setinggi ribuan kaki melintas keluar dan dalam berbagai ribu mil jauhnya. Seiring dengan goyangan pedang ini, ruang waktu 0 derajat terlihat seperti kertas yang rapuh. Segera terbelah. Melihat adegan ini, Mileye menatap pedang biru gaib di tangannya. Merasa cukup terkejut di dalam hatinya. Tidak dapat disangkal, kekuatan pedang ini sangat kuat. Kekuatan ruang waktu 0 derajat tidak dapat dibandingkan dengan ruang waktu lainnya. Mileye melihat sekelilingnya. Telapak tangannya terbuka dan ia mulai melipat lagi. Dengan demikian, sekitar sebulan kemudian, Mileye sudah mampu melipat ruang waktu dalam radius jutaan mil. Dan itu hanya dengan satu pikiran melipat.
Sampai pada titik ini, kekuatan Mileye sekarang sudah mencapai tingkatan yang sebanding dengan orang-orang di tingkatan Dasan. Namun, dibandingkan dengan Raja Iblis dan Gadis Xuan Huang, masih ada kekurangan sedikit. Mileye tidak puas dengan ini. Dia terus melatih tubuh fisiknya. Mileye duduk bersila di tanah. Di atas kepalanya, sebuah awan berwarna darah muncul. Bencana takdir. Dibandingkan dengan bencana langit yang terjadi sebelumnya, kekuatan bencana takdir ini lebih menakutkan. Sekarang, jika dia ingin meningkatkan lagi tubuh fisiknya, dia hanya bisa mengandalkan bencana takdir ini. Tentu saja, ini harus dilakukan perlahan, bukan dengan cara yang terlalu ekstrim. Boom! Atas perintah Mileye, seutas petir berwarna darah turun dengan cepat, segera menghantam tubuh Mileye. Gemuruh! Seluruh tubuh Mileye bergetar hebat. Terasa mati rasa yang sangat kuat. Mileye segera mulai mengoperasikan teknik inti. Dengan gila menyerap energi petir berwarna darah yang murni itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lapisan tipis petir berwarna darah mulai muncul di sekitar tubuh Mileye dan tubuhnya yang telah mencapai batasnya. Saat ini mulai mengalami perubahan kualitatif perlahan. Selama waktu berikutnya, setiap hari, Mileye hanya terlibat dalam latihan gila. Pada saat ini, dia bebas dari pikiran yang bercabang. Menguatkan diri. Untuk menghemat waktu, dia memilih kembali ke dalam menara kecil untuk berlatih. Tentu saja, bencana takdir juga akan masuk ke dalam menara kecil. Seiring berlalunya waktu, kekuatan petir dewa yang datang bersama bencana takdir semakin kuat. Pada tahap akhir, setiap petir darah yang turun akan membuat dunia di dalam menara kecil bergolak. Untungnya, ruang hampa di dalamnya telah diperkuat oleh Lydia dengan gaun polosnya. Jika tidak, menara kecil sama sekali tidak akan mampu menahan kekuatan petir takdir ini. Tanpa mengenal usia dalam proses latihan, ratusan tahun berlalu. Setelah 100 tahun yang penuh pembentukan, tubuh Mileye akhirnya sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan bencana takdir. Sekarang, ketika bencana takdir menghantamnya, itu seolah-olah hanya gatal-gatal biasa. Pada saat ini, tubuh fisiknya juga mencapai ketinggian baru. Suatu hari, Mileye langsung mencari Dasan. Bertukar ilmu. Kedua orang langsung memasuki dunia ilusi. Dasan melihat Mileye, tersenyum. Tuan Muda Ye, berhati-hatilah. Sambil berbicara, ia mendadak menghilang dari tempatnya. Guntur. Alam ilusi langsung bergolak pada saat itu. Kekuatan tinju ini sungguh mengerikan. Mileye tertawa terbahak-bahak, mendadak menghilang dari tempatnya. Kemudian mengikuti dengan pukulan. Gemuruh. Saat kedua tinjunya bertemu, gelombang kejut yang mengerikan meletus dengan cepat. Gelombang ini dengan cepat mencapai jarak jutaan mil, merobek dan menghancurkan lapisan-lapisan ruang waktu yang dilewatinya. Dengan satu pukulan ini, keduanya langsung membuka dimensi tak terbatas. Di dalam dimensi tak terbatas, keduanya saling bertarung. Tinju bertemu daging. Melawan Dasan, Mileye tidak hanya tidak kalah, tapi juga menunjukkan tanda-tanda penekanan. Seperti itu, keduanya bertempur selama berjam-jam, tetapi tidak ada yang bisa memenangkan pertempuran. Akhirnya mereka terpaksa menghentikan pertarungan. Keduanya kembali ke dalam menara kecil. Dasan menatap Mileye di depannya dengan ekspresi yang rumit. Tuan Muda Ye, tubuh fisikmu sudah melampaui milikku. Mileye menggeleng sambil tersenyum. Dasan, apakah kamu ingin meningkatkan tubuh fisikmu lebih tinggi lagi? Dasan mengedipkan matanya. Bisakah?
Mileye mengetuk dengan keras dan bencana takdir langsung muncul di atas kepala Dasan. Mileye berbicara, "Aku akan membuatnya berkolaborasi denganmu." Mendengar itu, Dasan sangat gembira dan langsung memberikan penghormatan yang mendalam. "Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye." Mileye tertawa. "Kenapa perlu berterima kasih? Kita sekarang sudah seperti keluarga." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan menara kecil langsung. Mileye kembali ke ruang waktu 0 derajat sekali lagi dan sekarang sudah 10 tahun berlalu. Saat hendak melipat ruang waktu 0 derajat, Mileye sepertinya menemukan sesuatu. Dia terdiam sejenak, kemudian, dalam sekejap, dia membuka telapak tangannya. Dan tak terhitung banyaknya jiwa pedang dunia melonjak keluar dari telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Mileye terdiam. Karena dia menyadari bahwa jiwa pedang dunianya mendadak menjadi lebih kuat. Dan tidak hanya sedikit lebih kuat. Mileye berbalik dan melihat ke arah kosmos di bawahnya. Dia tahu bahwa Kaisar Bulan dan Tuan Putri Kara pasti telah menaklukkan lebih banyak alam semesta dan kekuatan kepercayaannya semakin murni. Semakin kuat. Senyum tipis muncul di sudut bibir Mileye. Mendadak, telapak tangannya terbuka. Dalam sekejap, ruang waktu 0 derajat yang mencakup jutaan mil di tengah lapangan langsung dilipat menjadi satu garis. Melihat adegan ini, senyum di sudut bibir Mileye semakin melebar. Dia bahkan ingin memuji dirinya sendiri dengan kata-kata keren. Sejenak kemudian, Mileye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kemudian, dengan mendadak, dia melompat ke langit dan di hadapannya muncul sejumlah tangga batu berwarna hijau. Di ujung tangga, terdapat sebuah sekte Taoisme. Tangga melintasi kehidupan dan kematian. Mileye menatap tangga di bawah kakinya. Saat hendak melangkah ke tangga pertama, mendadak, bayangan ilusi muncul di depan gerbang. Mileye memandang bayangan ilusi itu. Tersenyum. "Saudara senior, aku datang." Bayangan ilusi berbicara. "Selamat datang." Mileye dengan tegas menginjakkan kakinya ke tangga pertama. Dan disinilah ia memasuki alam kematian. Dentuman keras. Ketika Mileye menginjakkan kakinya, mendadak, pemandangan di depan matanya berubah. Saat ini, dia sudah berada di tengah-tengah alam semesta yang tak terbatas, di mana banyak bintang yang terbakar bergerak menuju ke arahnya. Mileye memicingkan matanya sedikit, memaparkan telapak tangannya. Pedang biru gaib muncul di tangannya dan dalam sekejap, dengan ayunan lengan, sinar pedang menjulang keluar. Setiap sinar pedang yang melintas memadamkan segerombolan bintang yang terbakar seketika. Satu pedang menghapus segalanya. Sejenak kemudian, Mileye melangkah maju sekali lagi. Saat langkah itu diambil, seberkas cahaya putih mendadak menembus tubuhnya. Dentuman. Napas Mileye meledak secara gila pada saat itu. Mileye menghirup nafas dalam-dalam dengan rakus. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang mengerikan. Mileye berbicara dalam hati. "Pena kecil, ini apa?" Pena kecil berbicara. "Energi Dao. Hadiah dari Tuan." Energi Dao. Kening Mileye sedikit berkerut. "Mengapa tuanmu melakukan ini di sini?" Pena kecil berbicara. "Tidak tahu." Mileye tidak berkomentar. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan melanjutkan perjalanan. Satu langkah. Satu kematian. Dengan satu langkah lagi, pemandangan di depannya sekali lagi berubah. Mendadak, dia berada di atas padang gurun dan di ujung pandangnya ada bayangan ilusi yang berdiri di sana. Bayangan ilusi mendadak berubah menjadi gambaran yang tergesa-gesa menuju ke arahnya. Dalam serangan ini, ruang waktu di tengah lapangan langsung terbakar.
Mileye memicingkan matanya sedikit. Tidak berani lengah. Telapak tangannya terbuka. Lalu dilipat dengan mendadak. Dalam sekejap, dia melayangkan pedangnya. Dentuman. Dengan satu pedang yang diayunkan. Kekuatan mengerikan meletus dari depan Mileye. Dentuman keras. Saat suara ledakan yang menggema melalui udara. Mileye mundur beberapa ratus kaki. Sementara bayangan ilusi di depannya hancur berkeping-keping oleh pedangannya. Dengan cepat, lingkungan berubah menjadi ilusi dan dalam sekejap, Mileye kembali ke atas anak tangga. Mileye segera melangkah maju dan ketika satu langkah diambil, sekali lagi seberkas cahaya putih menembus tubuhnya. Dentuman. Napas Mileye sekali lagi meledak secara gila. Tidak dapat dipungkiri. Perasaan ini sungguh menyenangkan, seolah-olah sedang berbuat curang. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, Mileye menghirup nafas dalam-dalam, merapatkan tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan segera berkumpul di telapak tangan kanannya. Mileye tersenyum ringan, kemudian mengangkat kepala untuk melihat bayangan ilusi di depannya. Senior, apakah kamu di sini untuk menjaga tempat ini atas perintah pemilik pena kebenaran agung? Bayangan ilusi mengiyakan. Mileye agak bingung. Apa yang kamu jaga di sini? Bayangan ilusi menjawab. Mencegah seseorang berbuat curang. Seperti tuan muda Ye ini. Mileye mengerutkan kening. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan berbuat curang? Bayangan ilusi mengiyakan. Iya. Mileye menggelengkan kepala. Berapa lama kamu bersedia menjaga ini? Bayangan ilusi menggelengkan kepala. Tidak tahu. Mileye mengedipkan mata. Jangan tinggal di sini. Ikuti aku. Bayangan ilusi menatap Mileye dengan diam. Melihat lawan tidak berbicara, Mileye mendadak merasa ada drama dan segera berbicara lagi. Ikuti aku. Kita bisa meninggalkan tempat ini. Kamu. Bayangan ilusi berbicara. Tuan muda Ye. Tuan besar memerintahkan. Jika menemui orang yang ingin berbuat curang, bisa meningkatkan tingkat kesulitan tantangan. Jadi, maaf ya. Setelah berbicara demikian, mendadak dia dengan lembut menekan tangan kanannya. Seketika, aura yang mengerikan meluas dari anak tangga, menindih Mileye. Ekspresi Mileye membeku, bersambung.